Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ahli baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. Tsumma ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ila hadrati jami'i awliya'is shalihin al mutaqaddimin wal ulama'il haditsin. Khususun ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nakhussu khususan thumma ila arwahi awliya'is shalihin wal mutaqaddimin fi juzur Nusantara khususan ila Syekh Hasim Al-Asy'ari wa nakhussu khususan ila muallifi hadzal kitab Ahlal Musamarah Bafadul Sanari syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amina. Wa nakhussu khususan ila sya'unillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah hadirin jamaah santri Aswajah An-Nahdiyah Indonesia atau yang disingkat dengan ANIS. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Santri ANIS. Sebelumnya kita telah membahas tentang dua putra dari Ibrahim Al-Asmar yang menikah dengan putri Raja Cempa. Putri Raja Campa yang bernama Condrowati. Dua putra dari Ibrahim Al-Asmar ini berkunjung ke Majapahit untuk mengunjungi tantenya yang bernama Martaningrum yang telah dinikahi oleh Prabu Brawijaya. Kedua putra Ibrahim Al-Asmar tersebut adalah Sayyid Raja Pendeta, Pandeta, dan Sayyid Rahmat. Kemudian singkat cerita mereka tinggal di keraton atau di istananya Brawijaya. Dan Brawijaya senang sekali bahkan sampai menganggap mereka sebagai anak sendiri. Akhirnya mereka tinggal lama di Brawijaya tetapi mereka sedih karena belum ada saat itu penduduk Brawijaya, penduduk Majapahit yang beragama Islam. Bahkan penduduk melihat mereka sholat saja heran. Ada yang mengejek, ngapain itu? Gitu. Akhirnya mereka sedih. Tetapi kata Mbah Fadol, apa yang dilakukan Sayyid Raja Pandeta dan Sayyid Rahmat itu perlu dicontoh bagi umat zaman sekarang. Karena dimanapun kita berada, meskipun kita adalah minoritas, kata Mbah Fadol, maka kita harus tetap mempraktekkan ajaran agama kita seperti Sayyid Rahmat dan Sayyid Raja Pandeta. Nah ini.
Hadza makana min amri Said Raja Pandeta wa Said Rahmat wa fihi ibratun lil mu'tabirin wa hidayatun lil mustabsirin wa hiya innal mu'min la yastahi minan nas fi adai faradihillah ta'ala, kata Mafadul. Seorang mukmin itu harusnya tidak malu melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Said Rahmat dan Said Raja Pandeta. Meskipun ibadah yang dilakukan dianggap asing oleh penduduk Majapahit saat itu. Kemudian di selanjutnya ini kita akan membahas, di sini disinggung sedikit tentang Pajajaran. Wa kana qabla dzalika, dan sebelum itu, wa kana qabla dzalika bi zamanin fi biladi Pajajaran malikun ismuhu Arya Banjar wa huwa ibnul Malik Sangmundi wa huwa ibnu Malik Sangmundiwangi wali Arya Banjar waladun ismuhu Arya Mantahun wali Arya Mantahun bintun ismuha Rondan Kuning wali Rondan Kuning salah sauladin wahum Arya Galuh wa Arya Tanduran wa Arya Ba'ah wa wulida li Arya Galuh salah sauladin wahum Arya Arya Ba'ah Arya Ba'ah wa Arya wa wulida li Arya Galuh salah sauladin wahum Arya Bribain. Ini namanya agak susah ya. Kita cek di Arya Beribin wa Arya Teja wa Kitarub wa wulida li Arya Beribin waladani ahaduhuma unsa ismuha Maduratna wal akhir dzukirasmuhu Jaka Condro apa Jaka Kendar wali Arya Teja waladanin ta ismuha Condrowati wadakar ismuhu Raden Syukur wali Kitarub salasu auladin inath awaluhunna Nawangsih wasaniyah Raden Nawangsasi wasalithah Raden Ayu Tawang Arum wallahu a'lam wa sayati irtibatu haula'i bihadzal qissah. Jadi ini Mbah Fadul menceritakan tentang silsilah-silsilah kerajaan Pajajaran, yang Pajajaran saat itu punya malik namanya Sang Mundiwangi, nama raja Pajajaran ini. Nah, ini belum diceritakan, tapi di akhir Mbah Fadul menggarisbawahi wallahu a'lam bishawab sa'yati irtibatu haula'i bihadhil qissah. Nanti akan kita jelaskan hubungan-hubungan nama-nama ini dengan kisah-kisah selanjutnya. Tapi kalau kita garis bawahi di sini ada namanya Arya Ba'ah. Arya Ba'ah itu adalah menteri kepercayaan Prabu Brawijaya yang diutus Prabu Brawijaya ke Kampa dan juga ke Kamboja. Kita lanjutkan. Tuma inna Sayyid Raja Pandita wa Said Rahmat arada ruju ila baladi Campa lima taqaddama dzikruhu min muqas satil humumi wal ahzan fa akhbara lil Malik Brawijaya ma aradahu faman'ahuma min ruju wa qala lahuma inna firaqikuma alayya la azizun fala tarji'a ila baladikuma fa in kuntuma irtattuma anta tawallayal wilayah waliyatakuma arattamanha min
zawatin au riyasatin mudiriyatin au riyasatin nahyatin wa in kuntuma aradtum at-tazawwuj fakhtaran min syi'tuma min banatil wuzara'i wal umara'i wa inna mana takuma minar ruju ila bila dikuma li anni sami'tu anna malikil Hindustan qatala balada kufang wakal kuta wajiri wa malibar wa ma haulahu wa lam yabqa baladun min tilkal baladil akhdo'a tahta kohrotil abladi campa fa innahul an fi athna'il qital ma'al Hindustan walam adri ma akhiruhu falamma sami'a kalam Brawijaya war wara'a syiddatu man'ihi minar ruju' atau ahu fil maqami fi majapahit thumma ba'da dhalika zawwajaha amma Sayyid Raja Pandita fazawwajahu binti Arya Beribin allati ismuha Maduratna fi biladi Ris thumma ittakhadha daron fi qaryati yuqalu laha Sinabun wa amma Sayyid Rahmat fazawwajahu bintu Aryate jallati ismuha Raden Ayu Condrowati thumma takhadha dar fi qarya yuqalu laha Gempal Denta Ampel Denta wa Ampel Denta min Kuro Surabaya wa amma Abu Hurairah fatawwaja bi imra'atin min qaryah Tangkiran ismuha Samirah bintu Husain wa kasabahuma zira'atil qutn fakana Abu Hurairah yaqtifahu wa hiya tahlajihi wa kullu yaum ihda kutnan lisaid Rahmat liyat takhida fatilatan li misbahil masjid walida samahu Said Rahmat biki Ageng Kapas. Jadi Abu Hurairah nantinya dikasih nama Ki Ageng Kapas. Di sini satu paragraf ini menceritakan bahwasanya Said Raja Pendeta dan Said Rahmat itu ingin kembali ke kampungnya di Campa dan meminta izin kepada Prabu Brawijaya. Tetapi Prabu Brawijaya melarangnya karena Prabu Brawijaya pertama sudah terlanjur sayang dengan dua orang putra ini dan juga karena pertimbangan sedang terjadi perang. Jadi saat itu kerajaan yang bernama Hindustan di sini disebutkan itu sedang berperang melakukan ekspansi ke negara-negara seperti negeri Kupang di sini disebutkan negeri Kupang, negeri Kulkuta, negeri Jiri, negeri Malibar dan sekitarnya. Negara-negara yang diserang oleh kerajaan Hindustan ini tidak ada satupun yang tidak tunduk kepada Raja Hindustan kecuali negeri Campa yang sampai saat itu atau kata Brawijaya sampai sekarang masih melakukan perlawanan, belum tunduk tapi masih melakukan perlawanan dengan kerajaan Hindustan. Nah, di sini bisa diteliti lebih lanjut apakah yang dimaksud oleh Mbah Fadl kerajaan Hindustan ini adalah kerajaan Mongol yang waktu itu melakukan ekspansi besar-besaran bahkan sampai menaklukkan Daulah Abbasiyah. Nah, Prabu Brawijaya menasehati kedua orang anak ini, aku
nggak tahu gimana akhirnya perang ini. Jadi lebih baik kalian berdua tinggal di Majapahit saja. Nah, setelah mendengar saran dari Prabu Brawijaya tadi, akhirnya Said Rahmat dan Said Raja Pandeta tetap tinggal di Majapahit dan ditawari berbagai hal oleh Prabu Brawijaya. Kalau misalnya minta kekuasaan akan diberikan satu wilayah untuk dipimpin Said Raja Pandeta dan Said Rahmat. Kalau mau menikah disuruh memilih mau menikah dengan putri menteri atau putri pejabat-pejabat lain di internal kerajaan Majapahit. Dan singkat cerita, akhirnya Prabu Brawijaya menikahkan kedua anak tadi. Said Raja Pandita dinikahkan dengan Putri Arya Beribin, yang tadi kita baca tentang Pajajaran tadi, yang bernama Maduritno, dan akhirnya tinggal di wilayah Ris. Wilayah Ris itu disebutkan di desa yang bernama Sinabun. Kemudian Sayyid Rahmat dinikahkan dengan Putri Arya Teja yang bernama Raden Ayu Condrowati dan tinggal di desa yang bernama Ampel Denta. Nah, sekarang ini sampai sekarang namanya masih Ampel, itu di Surabaya. Ampel Denta juga disebut dengan Ampel Gading. Sedangkan Abu Hurairah yang tadinya adalah rewange atau bature Said Rahmat dan Said Raja Pandeta ini dinikahkan juga oleh Prabu Brawijaya dengan seorang perempuan dari desa Tangrian yang bernama Samirah binti Husain. Abu Hurairah akhirnya menanam kapas, terus memetik kapas. Jadi dia jadi petani kapas, sedangkan istrinya yang membersihkan kapas-kapas itu, kapuk itu. Mungkin petani randu. Bisa jadi adalah dia punya banyak pohon randu karena di daerah Jawa Timur ini dulu banyak sekali pohon randu yang tinggi-tinggi. Nah, Bu Roiro akhirnya yang mensuplai kapas kepada Sayyid Rahmat untuk dijadikan sumbu lampu masjid. Sampai-sampai Said Rahmat menjuluki Abu Hurairah ini sebagai Ki Agung Kapas. Kita lanjutkan. Wa taba'a Said Rahmat rajulun min ahli Majapahit ismuhu Wirajaya wa huwa ra'isul qarya fa amarahu Said Raja Pandita bi amalil hiddata. Kama inna Said Raja Pandita wulida lahu thalathatu auladin wa hum Haj Usman wa Uthman Haj wa Yai Ayu Gadatunda. Nyai Ayu Gede Tunda, Nyai Ayu Gede Tunda. Wa amma Said Rahmat fawulida lahu min Raden Ayu Condrowati khamsa auladin. As-Sayyid Asy-Syarifah, As-Sayyidah Syarifah, Was-Sayyidah Mutmainnah, Was-Sayyidah Hafsah, Was-Sayyid Ibrahim, Was-Sayyid Qasim. Thumma tazawwaja imra'atan ismuha Mas Karimah binti Ki Bangkuning. Wa wulida lahu minha bintani ahaduhuma Murtiyah wal akhar Murtasimah. Wa haula'i kulluhum yata'allamuna ulum syariah min abihim. Hadha kana min amri Said Raja Pandita wa Said Rahmat. Kemudian ini dikisahkan Said Rahmat ketika di Ampel itu selalu diikuti oleh seorang pria penduduk Majapahit bernama Wirajaya. Wirajaya ini seorang kepala desa. Akhirnya Said Raja Pandeta, sedangkan Said Raja Pandeta
memerintahkan pria ini agar bekerja sebagai pandai besi. Jadi si kepala desa tadi karena sering ikut Sayyid Rahmat, akhirnya tapi kok Sayyid Raja Pandito? Dia sering mengikuti Sayyid Rahmat, tetapi akhirnya yang menyarankan dia untuk menjadi pandai besi adalah Sayyid Raja Pandito. Kemudian dilanjutkan Sayyid Raja Pandito itu punya 3 orang anak. Yang pertama namanya Haji Usman, yang kedua namanya Usman Haji, dan yang ketiga namanya Nyai Ayu Gede Tunda. Nyai Ayu Gede Tunda. Sedangkan Said Rahmat memiliki 5 orang anak dari pernikahannya dengan Condrowati. Yang pertama adalah Syarifah, Sayyidah Syarifah. Kedua Sayyidah Mutmainnah. Ketiga Sayyidah Hafsah. Keempat Said Ibrahim. Dan kelima Said Qasim. Kemudian Said Rahmat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Mas Karimah binti Ki Bangkuning. Yang dari Mas Karimah ini akhirnya dikaruniai 2 orang anak perempuan. Salah satunya bernama Murtiyah dan lainnya bernama Murtasimah. Mereka semua belajar, putra-putra Said Rahmat ini akhirnya mempelajari ilmu syariat atau mempelajari agama Islam dari Sayyid Rahmat, dari ayahnya langsung. Dan ini adalah kisah Sayyid Rahmat dan Sayyid Raja Pendeta. Wa amma awladi kitarub al-mutaqaddim dzikruhum fallati ismuhana wangsih. Fatazawwajaha lembu peteng. Ibnu Brawijaya wa tusamma bismi Sahra Tarub. Wa tawalla maqamahu wa wulida lahu minha waladan ismuha Kitas Pandu. Wa amalati ismuha Nawang Sasi fatazawwajaha Raden Joko Kandar al-mukim fi qaryah Malaya min Kuro Bangkalan min Jazirah Madura. Wa wulida lahu minha bintani ahaduhuma ismuha Asia wal ukhra Dewi Irah. Wa imma bintu Kitarub allati ismuha Nawang Arab fatazawwajaha Raden Syakur wa huwa al-mutawalli imarata bilad wilatikta thumma mangku wilatikta tumenggung wilatikta wa taqaddama inna malik pajajaran ismuhu mundi wake lahu min zaujatahu thaniya ibnun yuqalu lahu Kiyong Manar wa wulida li Kiyong Manar waladun yuqalu lahu Blambang Wetan wa wulida li Bambang Wegan. Ini nama-namanya memang kita perlu cek lagi di kitab yang lain karena saya juga pegang PDF hasil scanan terbitan pertama dan juga terbitan terbaru. Bambang Pemengkar. Bambang Wacana walatun yuqalu lahu Bambang Pemengkar. Wa abahada ayakhdu'a tahta qahri malkik Majapahit fanhaza ila qaryatin tahta jabalin Semeru wa wulida lahu waladun yuqalu lahu Mina Mina Perenggula Mina Perenggula Mina Perenggula wulida li Mina Perenggula waladun yuqalu lahu
sembayung. Wa huwa alladzi shara malikan fi balad Belambangan. Wa sayati irtibatu haula'i bihadzal qissah. Jadi ini paragraf ini lompat lagi atau flashback menceritakan tentang keluarga Kitarub. Kitarub itu yang mengasuh putranya Brawijaya yang diusir dari istana yang bernama Lembu Peteng. Lembu Peteng ini kan putra Brawijaya dengan pernikahan Brawijaya dengan seorang perempuan yang tidak diharapkan. Brawijaya sakit, nggak bisa sembuh kata seorang peramal kecuali menikah dengan si perempuan itu. Akhirnya menikah dan melahirkan Lembu Peteng ini. Dan akhirnya karena malu Brawijaya diusirlah dari istana. Diusir dari istana, Lembu Peteng ini tinggal di satu desa, ketemulah Kitarub. Akhirnya berguru dengan Kitarub. Kitarub itu punya anak Nawangsih. Nah, putrinya Kitarub yang bernama Nawangsih ini dinikahi oleh Lembu Peteng Ibnu Brawijaya. Lembu Peteng anak dari Brawijaya. Dan akhirnya setelah pernikahan Lembu Peteng dan Putri Kitarub ini, akhirnya Lembu Peteng ini menggantikan posisi mertuanya yang bernama Kitarub ini menjadi pemangku desa tersebut atau jadi tokoh lah di tempat itu. Lembu Peteng akhirnya punya anak, pertama anak Getas Pandu, seorang anak laki-laki yang namanya Getas Pandu. Adapun putri Kitarub yang bernama Nawangsasi dinikahi oleh Raden Jaga Kendar yang tinggal di Desa Melaya. Melaya ini di daerah Bangkalan. Dan ada juga putri Kitarub yang namanya Nawang Arum, itu dinikahi oleh Raden Syukur yang menjadi penguasa di Wilatikta. Tahu Tumenggung Wilatikta. Kita lanjut, ini ganti pembahasan lagi setelah Kitarub di paragraf selanjutnya ini. Coba kita share screen. Nah, ini kita share screen ini kita bisa lihat watak ganti ini di sini membahas tentang Kitarub. Kemudian habis itu membahas Raja Pajajaran. Watakotama anna Malik Pajajaran ismuhu Mun Mundiwangi. Mundiwangi dari istrinya. Taqaddama anna Malik Pajajaran ismuhu Mundiwangi lahu min zawjatahu Tsaniyah ibnun yuqalu lahu Ciyung Manara.
Ciyung Menara wulida li Ciyung Menara waladun yuqalu lahu Bambang Wacana waladun li Bambang Wacana waladun yuqalu lahu Bambang Pamengkar wa abahada ayah doa tahta kohri malikin Majapahit fanhaza ila qaryatin tahta jabalin Semeru. Jadi ini diceritakan tentang Malik atau Raja Pajajaran yang bernama Mundiwangi. Malik Raja Pajajaran ini juga punya istri lagi dan mempunyai seorang anak yang namanya Ciyung Menara. Ciyung Menara ini memiliki seorang anak bernama Bambang Wacana. Kemudian Bambang Wacana ini dikaruniai anak dengan nama Bambang Pamengkar. Bambang Pamengkar inilah, nah di sini poinnya ada di Bambang Pamengkar. Karena Bambang Pamengkar ini yang tidak mau tunduk sama Majapahit. Lalu menyingkir di satu desa di lereng Gunung Semeru. Akhirnya Bambang Pamengkar ini memiliki seorang anak yang bernama Minak Perenggula. Lalu Minak Perenggula ini punya anak yang namanya Minak Sembayu. Yang kemudian menjadi penguasa. Minak Sembayu ini yang akhirnya jadi penguasa di negeri Belambangan. Nah, ini akan diceritakan lagi. Jadi sebenarnya di paragraf-paragraf ini, Mbah Fadol mencoba untuk memberikan prolog-prolog tentang nama-nama seseorang. Ada yang dari Pajajaran, ada yang dari mana itu nantinya akan diceritakan kemudian. Seperti putra dari Raja Pajajaran yang bernama Bambang Pamengkar ini yang akhirnya tidak mau tunduk kepada kekuasaan Majapahit. Nah, selanjutnya di sini menceritakan tentang Maulana Ishaq. Wa imma makana min amri Said Maulana Ishaq alladzi taqaddama dzikruhu wa huwa akhu Said Ibrahim fa innahu lamma balagha mablagha rijal saha fil ardi hatta balagha ila baladin yuqalu lahu Fasa wa huwa min biladi jazirah Sumatra fa'aqama fihi wa wulida lahu waladani dukira ismuhu Said Abdul Qadir wa untha ismuha Sarah. Tsumma safara Said Maulana Ishaq ila jazirah Jawa taraka waladaihi inda ummihuma id kana saghirina farakiba safinatan li rajulin min ahli Gresik fasarat as-safinatu fil bahri birihin thayyibatin hatta wasalat ila Gresik fatola'a ilal barri wa aqama hunaka muddah thumma dhahaba ila Surabaya wa dakhala ila qaryatin Gempal waqtal asri wa sadafa dukhuluhu fiha anna sayyida rahmat yusalli fil masjid amaman wa yataqad tabihi salah satu rijalin Abu Hurairah Wirajaya Waki Bangkuning. Fantadarahu Maulana Ishaq rajal masjid falamma sallama Said Rahmat min salatihi sallama alaihi Maulana Ishaq faradda alaihi salam thumma tasaulan an ismuhuma wa an asma'i abaihima fa'arafa Said Rahmat anna Maulana Ishaq akhu abi faqala Maulana Ishaq innaka adan wulida li'an abaka akhi thumma qala lahu Said Rahmat innahu lam yujad fi hadhil jazirah muslim illa nawahis sayyid Raja Pandita wa ashabi Abu Hurairah fanahnu awal muslim fi jazirah Java qala Maulana Ishaq samaitu. Jadi cerita tentang Maulana Ishaq ini dikisahkan bahwasannya Maulana Ishaq ini adalah
seseorang yang tinggal di negeri Pasai, atau waktu itu kerajaan Samudra Pasai. Berarti di sini bisa kita garis bawahi bahwasannya di Sumatera itu sudah ada kerajaan Islam, sedangkan di Jawa itu masih Majapahit, belum. Nah, Maulana Ishak ini tinggal di negeri Pasai. Nah, Maulana Ishak ini adalah saudara dari ayahnya Said Raja Pandito dan Said Rahmat. Berarti sama-sama datang dari Campa dan mengunjungi Kepulauan Nusantara. Tetapi Maulana Ishak tinggal di Pasai, Said Rahmat dan Said Raja Pandita pergi ke Pulau Jawa. Atau bisa jadi Maulana Ishak ini tidak sempat mampir di Campa karena mereka kan sama-sama dari Asmar atau Ibrahim Al-Asmar dari Samarkandi, atau disebut desa. Rata-rata ini datang dari orang-orang keturunan Arab, atau Sayyid itu istilah untuk menyebut Ahlul Bait atau keturunan dari Nabi melalui jalur Fatimah. Nah, Maulana Ishak ini meninggalkan anak istrinya di Pasai, Samudra Pasai, kemudian berkelana ke Pulau Jawa naik kapalnya orang Gresik. Akhirnya tibalah Maulana Ishak ini di Surabaya. Setelah di Surabaya, Maulana Ishak ini sampailah di Ampel Denta dan melihat satu masjid. Di masjid tersebut ternyata Said Maulana Ishak melihat Raden Rahmat atau Said Rahmat menjadi imam dan mengimami jamaahnya yang telah kita sebutkan tadi, seperti kepala desa itu Arya Wirajaya, Ki Bangkuning, terus Abu Hurairah. Akhirnya Maulana Ishak menunggu di luar. Setelah selesai sholat, Maulana Ishak sebagai seorang yang bertamu mengucapkan salam dan akhirnya ngobrol-ngobrol dengan Said Rahmat dan jamaahnya yang lain. Terus bertanya kepada Said Rahmat ini, kamu ini siapa? Anaknya siapa? Oh, saya ini saya putranya Ibrahim Asmar, apa segala macam, berkunjung ke Pulau Jawa. Oh, di sini nggak ada yang Islam, belum ada yang Islam. Ya kita-kita ini aja yang Islam gitu. Akhirnya karena sudah ditanya tentang silsilah dan asal-usulnya, maka Maulana Ishak ini tahu, oh berarti kamu keponakan saya. Saya ini pamanmu, kata Maulana Ishak. Karena tahu Maulana Ishak ini Sayyid Rahmat itu orang yang mengawali Islam di Pulau Jawa, akhirnya Maulana Ishak menjuluki Sayyid Rahmat sebagai Makdum, Sunan Makdum, atau Makdum itu dalam bahasa Arab Kodama, berasal dari Makdum, itu atau yang mengawali. Kenapa dinamai Makdum menurut Mbah Fadol? Karena yang mengawali sebagai penduduk Jawa yang beragama Islam. Kemudian Sayyid Rahmat dan Maulana Ishak ini akhirnya karena saling berkeluarga, paman dan keponakan, akhirnya mengadakan berbagai agenda-agenda dakwah
di Ampel Denta tadi di Surabaya dan mengadakan walimah karena sudah dijuluki sebagai Sunan Makdum tadi, akhirnya dibikinkan tasyakuran. Tasyakuran itu Sayyid sekaligus dakwah. Jadi walimah itu kan ada tasyakuran, ada makannya, sekaligus sebagai syiar kepada orang-orang di sekitar. Said Rahmat terus berdakwah kemana-mana dengan sabar sampai-sampai Mbah Fadl di sini mengutip ayat Al-Quran. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini surat Al-A'raf. Maksudnya kalau berdakwah itu ada dua kunci kata Mbah Fadl di sini. Pertama harus menjadi orang yang punya hati yang jembar, orang yang pemaaf, dan nggak usah ngurusi kalau dicela. Wa'arid anil jahilin. Kalau dicela oleh orang-orang bodoh, karena orang bodoh itu kan orang yang nggak ngerti. Justru kita harus kasihan dengan orang bodoh yang mencela kita, karena namanya juga nggak ngerti. Jadi nggak boleh marah dengan orang yang mencela kita, karena mereka belum tahu. Lantas ayat kedua yang dikutip oleh Mbah Fadl, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil urf wa'mur ma bil ma'ruf wanha anil mungkar. Ini surat Luqman ayat ke-17. Nah, ini adalah apa namanya? Catatan-catatan dari Mbah Fadl tentang perjalanan Said Rahmat, Said Raja Pandita dan pengikut-pengikutnya minas sabiqunal awwalun minal muslimina fi jazirah Jawa. Mbah Fadl memberikan catatan tentang dakwah Said Rahmat dan teman-temannya dan saudara-saudaranya dan pamannya, bahwasannya mereka ketika mengajarkan agama Islam di Pulau Jawa itu dengan sabar dan tahan banting dan tidak baperan, bahasanya orang sekarang itu. Kemudian tips yang kedua itu tetap harus menegakkan sholat, menjadi contoh tentang ajaran-ajaran Islam yang luhur. Kemudian selanjutnya, tsumma ba'da muddatin wadda'a Maulana Ishaq As-Said Rahmat fa kharaja min Gempal. Fa kharaja min Ampel sa'iran nahwal yamin syarq sa'idan alal jibal wahabatan fil wudyani hatta wasala ila baladin Banyuwangi. Fasa'ada ala jabalin hunaka yuqalu lahu Selangung. Fatahallahu hunaka wartadul lil ibada yusallil faraid wan nawafil wa yasumu libtigu amardatir rahman wa yajtanibu jami'al ma'asi wa yadumu ala mujahadatil hawa wasyaiton mujarridan qalbahu wa mutahhiran lahu anil aghyari wal aqwan syakiron hamidan li rabbihi mutadarrian ilaihi bi izalati syarq al khofa anil janan wasailan lahu ayyar zukohu rusukhul iman wal ikon. Di sini dikisahkan setelah di Ampel tadi mengadakan walimah, memberikan contoh yang baik, berlaku sabar, sopan santun, menjadi orang yang rendah hati, tetap sholat biar dilihat sebagai syiar Islam, tetap mengerjakan jamaah di masjid. Akhirnya Maulana Ishaq berpamitan kepada Said Rahmat untuk pergi ke timurnya Ampel, maksudnya ke daerah sebelah timur Surabaya.
yaitu dikisahkan Dini mendaki gunung, lewati lembah ini. Sampai tiba di satu wilayah yang bernama Banyuwangi. Ketika di Banyuwangi, ia menaiki gunung yang bernama Selangu. Di Gunung Selangu ini dia berdiam diri di sana melakukan riyadah, melakukan tirakat, melaksanakan sholat, dan melaksanakan yang wajib-wajib yang diajarkan oleh agama Islam, dan menjauhi kemaksiatan, istilahnya semedi di gunung, tapi bukan semedinya orang yang nggak Islam. Ini beliau sengaja, kenapa Maulana Ishak ini semedi di gunung? Jadi beliau Maulana Ishak ini memang niat pergi ke daerah Banyuwangi ini untuk berdakwah. Dan orang kalau berdakwah itu harus tahu kondisi sosial, kondisi topografi lingkungan tempat berdakwah. Saat itu orang-orang masih melihat orang sakti, orang yang punya keilmuan yang lebih itu semedinya di gunung. Jadi Maulana Ishak melakukan ini. Padahal sebenarnya beliau ini seorang alim, al-alamah, alim dan ulama. Tapi karena beliau tahu kondisi masyarakat yang masih menilai seorang yang ahli di bidang agama itu harus melalui semedi-semedi di gunung. Tapi Maulana Ishak mencoba memancing masyarakat dengan melakukan itu, tetapi dengan ibadah-ibadah Islam yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah. Nah, di sini dikisahkan kemudian dikisahkan Wali Minak Sembayu Malik. Wali Minak Sembayu Malik Belambangan alladzi taqaddama dzikruhu bintun yuqalu laha Sekardadu wa kanat fi goyatin minal hasani wal jamali. Ah, ketika sampai di Banyuwangi itu disebutkan sebagai negeri Blambangan, nama rajanya itu adalah Minak Sembayu. Minak Sembayu ini punya putri namanya Sekardadu. Sekardadu ini cantik sekali sampai-sampai dituliskan dalam satu syair oleh Mbah Fadl di sini. Laha muhayyan kabadrin fit tuja sahro wa sya'ruha mithlu lailin khina ma'takaro. Sekar Dadu ini memiliki raut wajah bagaikan bulan purnama, dan rambutnya ini seperti malam gelap gulita. Wa syi'ruha mithlu lailin khina ma'takaro. Jadi orang dulu itu kalau membahasakan wajah yang bersih, yang cerah, yang putih itu sebagai bulan purnama. Dan rambut yang cantik itu rambut yang hitam pekat ini. Zaman dulu itu konsep tentang cantik itu rambutnya masih hitam pekat. Kalau sekarang sudah berbeda sepertinya. Orang menganggap seseorang yang rambut yang cantik itu rambutnya tidak hitam pekat tetapi malah disemir. Ini adalah perbedaan konteks antara zaman dulu dan zaman sekarang. Wa fi dzalikal waqti maradat mardan syadid dan kada'iyan lil atiba ilajuhu wa ammi alal kahna dawa'uhu wa hazina lidzalika malik Belambangan husnan la yudro intihauhu fajama'al muzara wal umara wa hasyaral ummal wa ashabil qada wa amarahum ayyuna diyakulu minhum fi mahallin wilayatihi min aliji mardo bintil malik wa syafaya wa sufiyat bi mu'alajatihi jawajahal maliku ayyuha wa atahu nisfa mamlakatihi faja'alu yunaduna fil qura wal amsar wa lam yajid wa mujiban wa fi data yaumin qala ba'du wuzara'ihi inni ra'aitu
insanan yalbis hubbatan wa kufiyatan baydo yatakhalla fauqa jabalin Selangung. Nah, dakwah yang dilakukan oleh Maulana Ishaq dengan memohon petunjuk dari Allah dan melakukan strategi-strategi dakwah dengan mempelajari kondisi sosial masyarakat yang ada, yang tadi Maulana Ishaq itu bersemedi atau tinggal di atas gunung, terjawab. Raja Blambangan yang bernama Minak Sembayu ini punya putri yang sangat cantik, yang namanya Sekar Dadu. Sekar Dadu ini ternyata sakit lama yang tidak bisa sembuh-sembuh. Tidak bisa sembuh-sembuh, sudah dipanggil dokter semua, tabib dari seluruh penjuru Blambangan ini, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Akhirnya Minak Sembayu memerintahkan kepada jajarannya untuk menyelenggarakan sayembara. Sayembara ini bertujuan untuk mencari orang yang bisa menyembuhkan Sekar Dadu. Singkat kata, tidak ada yang mendaftar. Padahal kalau sampai bisa menyembuhkan, akan dinikahkan dengan Sekar Dadu dan diberikan sebagian daripada wilayahnya Raja Blambangan ini. Bahkan Mbah Fadl menyebutkan wa atahu nisfa mamlakatihi, diberikan separuh dari kerajaannya. Tapi kita lihat apakah separuh beneran atau tidak. Seorang jajaran pejabat Blambangan memberikan informasi kepada Minak Sembayu, wahai raja, ada seorang berpakaian putih, berjubah putih, tinggal di atas gunung sana. Kita coba panggil dia, suruh ikut sayembara. Siapa tahu dia ini sepertinya orang yang ini tirakatnya kuat. Akhirnya dipanggillah Maulana Ishaq ini dan diminta untuk menyembuhkan Sekar Dadu. Maulana Ishaq yang punya keilmuan medis atau tahulah Maulana Ishaq ini tentang obat-obatan itu. Akhirnya Maulana Ishaq ini mencoba atau berusaha untuk menyembuhkan Sekar Dadu. Singkat kisah, akhirnya Sekar Dadu bisa disembuhkan oleh Maulana Ishaq atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikisahkan Maulana Ishaq ini fa'aqbala Maulana Ishaq Maulana fatadurra'a ilaihi biddu'ai wa a'taha dawa'an yakunu bi syifa. Maulana Ishaq ini meminta petunjuk dari Allah. Ya Allah, ini adalah kesempatan saya untuk bisa meninggikan agamamu, bisa menyebarkan ajaran agamamu dengan perantara menyembuhkan putri raja ini. Barangkali ajaran agamamu bisa tersebar di tempat ini. Akhirnya Allah memberikan jawaban dengan menyembuhkan Sekar Dadu. Doa Maulana Ishaq untuk berdakwah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Maulana Ishaq dinikahkan dengan Sekar Dadu dan diberikan sebagian wilayahnya Minak Sembayu di Blambangan ini sebagiannya diberikan oleh Maulana Ishaq. Nah, karena sudah memiliki kekuasaan, akhirnya Maulana Ishaq bisa lebih leluasa untuk berdakwah dan
menyebarkan agama Islam sehingga mayoritas penduduk di wilayah kekuasaan Maulana Ishak masuk Islam. Kita lanjutkan di sini. Wa fi dzata yaumin dakhala Ishaq ala Malik Blambangan faqala lahu ya abati inni ji'tuka ad'uka min ibadatil awthan wa ittiba'asy syaitan ila ibadatil hayyil qayyum al muhyi wal mumit al malik at-tayyan wa qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah falamma sami'a kalam maulana Ishaq taghayyara wajhuhu wa ahmara wa ahmarra wa ahmarra ini yang di scanan ini tidak jelas, jadi kita baca di sini. Wa ahmarra wa tanam wa watan marra wa tam'ara wa salla saifahu wa ahwa bihi nahwa maulana Ishaq qailan in lam takhrujul an min baina yadayya au qa'at bainaha maka wa jismukal firaq fa kharaja maulana Ishaq hariban wa dakhala al-ghaba mutaghiban mutaghayyiban. Singkat cerita, setelah Maulana Ishaq menikahi putrinya Belambangan dan diberikan satu wilayah kekuasaan dan akhirnya banyak yang memeluk Islam di wilayah kekuasaan Maulana Ishaq. Maulana Ishaq kembali berkunjung ke Raja Belambangan dan mencoba mendakwahi atau mencoba mengajak Raja Belambangan untuk memeluk Islam. Tetapi apa? Ternyata Raja Belambangan belum diberikan hidayah oleh Allah, bahkan marah ketika Maulana Ishaq itu mengajak Raja Belambangan untuk bersyahadat, sampai-sampai ahmar wajahnya ini sampai memerah, sangat merah, dan menghunuskan pedangnya ke arah Maulana Ishaq. Belum sampai di suduk si Maulana Ishaq ini, tetapi sudah diancam dengan pedangnya. Kalau kamu nggak pergi dari hadapanku sekarang, in lam takhrujul an min baina yadai, maka akan dipisahkan lehernya dari badannya, kata si Raja Belambangan tadi. Akhirnya Maulana Ishaq hariban wa dakhalal ghabah mutaghayyiban. Akhirnya Maulana Ishaq lari pergi ke hutan. Nah, inilah kisah tentang Maulana Ishaq. Akhirnya setelah lari dan pergi ke hutan, istri Maulana Ishaq wa kanat zaujatuhu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa kanat zaujatuhu inda dzalika qad madat li hamliha sab'atu ashhur fabakat fi baitihal firaq zaujiha mahatan bidalamatil husni wa tafakkuri falam yazal Maulana Ishaq mutakhaffiyan fil ghabat wal mutakhafiyan fil ghabat.
setelah Maulana Ishak ini pergi karena diancam akan dibunuh oleh Raja Belambangan dan bersembunyi di hutan, Maulana Ishak ini masih sembunyi di hutan dan istrinya waktu itu hamil. Hamil, hamil 7 bulan. Istrinya itu hamil 7 bulan. Setelah Maulana Ishak pergi ke hutan tadi bersembunyi, kerajaan Belambangan ini diserang oleh wabah. Wabah yang sangat mengerikan dan banyak yang tewas akhirnya karena wabah tersebut. Tetapi bukannya malah berpikir yang baik Raja Belambangan, justru Raja Belambangan ini bersuudzon terhadap Maulana Ishak karena dianggap wabah ini adalah kesialan dari datangnya Maulana Ishak itu. Akhirnya setelah anaknya Maulana Ishak ini lahir atau cucunya dari Raja Belambangan ini lahir karena dianggap pembawa sial, maka bayi tersebut dibuang di tengah laut. Tapi bukan dibuang, dibiarkan meninggal. Bayi tersebut ditaruh dalam peti dan dibuang di laut. Akhirnya ditemukan oleh seorang nelayan atau apa tidak dijelaskan di sini, oleh seorang pedagang ya, seorang kapal pedagang dari Gresik. Mereka melihat peti itu, dilihat ada bayi yang wajahnya ini berseri-seri seperti rembulan katanya. Akhirnya diselamatkan oleh pedagang dari Gresik itu dan mereka bawa ke Bali karena perjalanan dari Gresik ke Bali kan melewati Banyuwangi. Akhirnya diambil dibawa dulu ke Bali. Setelah dibawa ke Bali, dibawa pulang bayi itu kembali ke Gresik. Dan setelah tiba di Gresik, mereka dibawa tinggal oleh seorang pedagang tersebut. Setelah dibawa ke Gresik oleh pedagang tersebut, bayi tersebut diberikan kepada seorang perempuan yang bernama Nyai Gede. Nyai Gede ini adalah anak dari Sayyid Raja Pandeta. Yang Sayyid Raja Pandeta ini adalah keponakan dari Maulana Ishak. Berarti bayi ini adalah sepupunya Sayyid Raja Pandeta. Tetapi belum tahu Sayyid Raja Pandeta ini jika bayi tersebut adalah sepupunya karena bayi ini adalah bayi yang hilang dan ditemukan di tengah lautan. Untuk singkat kata, setelah Maulana Ishak tadi bersembunyi di hutan-hutan dari ancaman pembunuhan oleh Raja Belambangan, Maulana dan anaknya Maulana Ishak dibuang ke laut karena dianggap pembawa sial. Kita lanjutkan cerita selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti kajian kitab Ahlal Musamarah karya Mbah Fadl dari Senori. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.